Banyak orang beranggapan bahwa langkah pertama dalam meraih kebebasan finansial adalah membeli aset-aset yang dapat meningkatkan nilai kekayaan mereka. Dari rumah, mobil, hingga properti investasi, semua tampak menggoda dan seolah-olah menjadi tanda keberhasilan. Namun, realitas di lapangan seringkali berbeda. Tanpa fondasi keuangan yang kuat, upaya membeli aset justru dapat menjerumuskan seseorang ke dalam lingkaran hutang, stres, bahkan kebangkrutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri mengapa prioritas yang keliru menjadi penyebab utama kegagalan finansial, bagaimana cara menata prioritas secara logis, serta langkah-langkah konkret yang dapat Anda terapkan mulai hari ini. Saya harap setelah menonton video ini, Anda tidak hanya memahami pentingnya fondasi keuangan, tetapi juga memiliki panduan praktis untuk menilai kondisi Anda sendiri, memperbaiki kesalahan, dan melangkah ke arah yang lebih aman. Kita mulai dengan menggambarkan situasi yang sering kita temui. Bayangkan seorang profesional muda bernama Ryan, berusia 30 tahun, bekerja di bidang pemasaran digital dengan penghasilan bulanan yang cukup stabil. Selama beberapa tahun terakhir, Ryan selalu menabung sebagian kecil dari gajinya, namun ia merasa belum cukup kaya untuk membeli mobil sport impiannya. Ketika ia menemukan penawaran kredit mobil dengan cicilan ringan, ia langsung mengajukan dan berhasil mendapatkan mobil tersebut. Selama 6 bulan pertama, Ryan menikmati kebanggaan memiliki mobil sport. Namun pada bulan ke-7 ia mulai merasakan tekanan, cicilan mobil menelan hampir 20% dari pendapatan bersihnya, sementara asuransi, perawatan, dan bahan bakar menambah beban. Pada saat yang sama, ia belum memiliki dana darurat yang memadai, bahkan belum melunasi kartu kredit yang pernah ia gunakan untuk liburan. Akhirnya, ketika terjadi pemotongan gaji karena restrukturisasi perusahaan, Ryan terpaksa menjual mobilnya dengan kerugian dan harus menumpuk hutang. Kisah Ryan bukan sekadar contoh fiksi. Banyak orang di Indonesia mengalami pola serupa, di mana keinginan memiliki aset mengalahkan kebutuhan dasar untuk menjaga kestabilan keuangan. Masalah utama yang terlihat dari contoh Ryan adalah ketidakseimbangan antara aspirasi kepemilikan aset dan kesiapan finansial. Mengapa hal ini begitu umum? Pertama, budaya konsumsi yang menonjolkan status melalui barang-barang mewah menimbulkan tekanan sosial. Kedua, kurangnya edukasi tentang prioritas keuangan membuat banyak orang menganggap bahwa memiliki aset adalah satu-satunya cara menilai kesuksesan. Ketiga, kemudahan akses kredit dengan bunga rendah atau promo cicilan membuat orang merasa bahwa mereka dapat menyebar beban keuangan tanpa menyadari konsekuensi jangka panjang. Akibatnya, orang cenderung menempatkan pembelian aset di urutan pertama, bahkan sebelum menyiapkan dana darurat, melunasi hutang berbunga tinggi, atau mengamankan asuransi kesehatan. Jika kita menelusuri akar penyebabnya secara lebih dalam, ada 3 faktor yang saling memperkuat. Faktor pertama adalah mindset kekayaan cepat yang menekankan pada akumulasi aset tanpa memperhitungkan arus kas. Faktor kedua adalah kurangnya perencanaan keuangan yang terstruktur. Banyak orang hanya mengandalkan rasa aman, subjektif tanpa data konkret tentang pendapatan, pengeluaran, dan beban hutang. Faktor ketiga adalah ketidaktahuan tentang konsep prioritas keuangan yang seharusnya bersifat hierarkis. Keamanan dasar harus didahulukan, kemudian pelunasan hutang, selanjutnya investasi, dan baru setelah semua itu baru dapat mempertimbangkan pembelian aset yang bersifat konsumtif atau spekulatif. Untuk mengatasi masalah ini, saya memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang saya sebut hierarki prioritas keuangan. Pada dasarnya, kerangka ini menempatkan fondasi keuangan sebagai fondasi paling bawah, kemudian menumpuk lapisan-lapisan berikutnya secara berurutan. Fondasi pertama adalah dana darurat, yang idealnya cukup menutupi 3-6 bulan kebutuhan hidup. Tanpa dana darurat, setiap kejutan seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis mendadak, atau perbaikan rumah dapat menghancurkan rencana keuangan. Lapisan kedua adalah pelunasan hutang berbunga tinggi, terutama kartu kredit dan pinjaman konsumtif, karena bunga yang tinggi dapat menggerogoti kemampuan menabung. Lapisan ketiga adalah perlindungan asuransi, baik kesehatan, jiwa, maupun properti, yang berfungsi sebagai jaring pengaman agar tidak terjerumus ke dalam hutang ketika terjadi risiko. Lapisan keempat adalah investasi jangka panjang, seperti reksadana, saham, atau properti yang dibeli dengan tujuan menghasilkan pendapatan pasif. Hanya setelah keempat lapisan ini terisi dengan baik, barulah seseorang dapat mempertimbangkan pembelian aset yang bersifat konsumtif atau spekulatif, misalnya mobil sport, rumah mewah, atau properti investasi yang memerlukan modal besar. Langkah pertama dalam menerapkan hierarki ini adalah melakukan audit keuangan pribadi. Caranya, duduk tenang dan catat semua sumber pendapatan, semua pengeluaran rutin, serta semua kewajiban hutang. Penting untuk memisahkan pengeluaran wajib, seperti makanan, transportasi, listrik,
dengan pengeluaran fleksibel seperti hiburan atau makan di luar. Setelah data terkumpul, hitung selisih antara pendapatan bersih dan total pengeluaran wajib. Selisih inilah yang menjadi arus kas bersih yang dapat dialokasikan untuk dana darurat, pelunasan hutang, atau investasi. Jika arus kas bersih masih negatif, maka prioritas utama adalah menurunkan pengeluaran atau meningkatkan pendapatan sebelum melangkah lebih jauh. Langkah kedua adalah membangun dana darurat. Mulailah dengan menargetkan 3 bulan kebutuhan hidup sebagai titik awal yang realistis. Pilih rekening tabungan yang mudah diakses dan memberikan bunga yang kompetitif, karena tujuan dana darurat bukan untuk pertumbuhan nilai melainkan likuiditas. Setiap kali menerima gaji, alokasikan persentase tertentu, misalnya 10%, langsung ke rekening dana darurat sebelum mengeluarkan uang untuk keperluan lain. Jika persentase tersebut terasa berat, mulailah dengan 5% dan tingkatkan secara bertahap seiring pendapatan bertambah. Penting untuk tidak menggunakan dana darurat untuk kebutuhan non-darurat. Sebaliknya, buatlah rekening cadangan untuk keinginan jangka pendek, sehingga dana darurat tetap terjaga. Langkah ketiga berfokus pada pelunasan hutang berbunga tinggi. Identifikasi semua hutang, urutkan berdasarkan tingkat bunga, dan alokasikan arus kas bersih yang tersisa untuk membayar hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Metode ini dikenal sebagai avalanche, dan secara matematis mengurangi total bunga yang harus dibayar. Selama proses pelunasan, hindari menambah hutang baru. Jika memang harus menggunakan kartu kredit, pastikan untuk melunasi saldo penuh setiap bulan. Jika beban hutang terlalu besar sehingga arus kas bersih hampir habis, pertimbangkan negosiasi ulang suku bunga atau konsolidasi hutang dengan pinjaman berbunga lebih rendah. Namun tetap pastikan bahwa total biaya tidak meningkat. Langkah keempat adalah menyiapkan perlindungan asuransi yang memadai. Asuransi kesehatan menjadi prioritas utama karena biaya medis di Indonesia dapat dengan cepat menguras tabungan. Pilih paket yang mencakup rawat inap, rawat jalan, dan manfaat tambahan seperti santunan harian. Selanjutnya, asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan yang setidaknya setara dengan total hutang dan tanggungan keluarga dapat melindungi orang terdekat jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika Anda memiliki properti atau kendaraan, asuransi properti dan kendaraan juga penting untuk menghindari beban biaya perbaikan yang besar. Langkah kelima adalah memulai investasi jangka panjang. Setelah dana darurat terbentuk, hutang berbunga tinggi terbayar, dan asuransi terpasang, alokasikan sebagian arus kas bersih untuk investasi. Pilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko dan horizon waktu Anda. Bagi kebanyakan orang, reksadana pasar uang atau obligasi menjadi pilihan awal yang relatif aman, sementara reksadana saham atau ETF dapat ditambahkan secara bertahap untuk meningkatkan potensi pertumbuhan. Kunci utama di sini adalah konsistensi. Lakukan investasi secara rutin setiap bulan, manfaatkan dollar cost averaging, dan hindari mencoba menangkap timing pasar yang berisiko. Setelah kelima lapisan tersebut terisi, barulah Anda dapat mempertimbangkan pembelian aset yang bersifat konsumtif atau spekulatif. Namun, tetap ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Pertama, pastikan bahwa cicilan atau pembayaran aset tidak melebihi 30% dari pendapatan bersih setelah semua kewajiban lain terpenuhi. Kedua, evaluasi apakah aset tersebut akan memberikan nilai tambah berupa pendapatan pasif atau apresiasi nilai yang realistis. Ketiga, pertimbangkan apakah Anda memiliki rencana keluar, exit strategi, jika kondisi keuangan berubah, misalnya dengan menjual aset atau mengalihkan pembayaran ke jangka waktu yang lebih panjang. Untuk memberi gambaran lebih jelas, mari kita lihat contoh penerapan hierarki ini dalam kehidupan seorang ibu rumah tangga bernama Siti. Siti berusia 35 tahun, memiliki 2 anak, dan suaminya bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap. Pada awalnya, Siti ingin membeli rumah yang lebih besar untuk menampung keluarga yang berkembang. Namun, setelah melakukan audit keuangan, mereka menemukan bahwa belum memiliki dana darurat yang cukup, dan masih memiliki hutang kartu kredit sebesar 50 juta rupiah dengan bunga 2,5% per bulan. Siti memutuskan untuk menunda rencana pembelian rumah, fokus pada menabung dana darurat hingga mencapai 3 bulan kebutuhan hidup, kemudian melunasi kartu kredit dengan strategi avalanche. Setelah berhasil melunasi hutang dalam 8 bulan, mereka menambah asuransi kesehatan keluarga dan mulai berinvestasi dalam reksadana campuran. Baru setelah semua itu berjalan, mereka menargetkan membeli rumah dengan cicilan tidak lebih dari 25% dari pendapatan bersih. Dengan cara ini, mereka menghindari risiko penjualan rumah paksa atau penambahan hutang baru ketika terjadi krisis ekonomi. Meskipun kerangka kerja ini terdengar sederhana, banyak orang masih terjebak pada kesalahan umum yang dapat menggagalkan proses. Kesalahan pertama adalah menunda pembuatan dana darurat dengan alasan, nanti saja.
Tanpa dana darurat, setiap kejutan keuangan dapat memaksa Anda mengambil pinjaman dengan bunga tinggi, yang pada gilirannya menambah beban hutang. Kesalahan kedua adalah over-optimisme dalam estimasi pendapatan masa depan, misalnya mengandalkan bonus atau kenaikan gaji yang belum pasti. Hal ini dapat membuat alokasi dana untuk aset menjadi tidak realistis. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan biaya tersembunyi dalam pembelian aset, seperti pajak, biaya notaris, perawatan, dan asuransi. Jika tidak dihitung, biaya tersebut dapat menggerogoti arus kas dan mengurangi kemampuan membayar cicilan. Kesalahan keempat adalah tidak melakukan review rutin terhadap prioritas keuangan, kebutuhan dan kondisi hidup dapat berubah, sehingga hierarki harus disesuaikan secara periodik. Untuk menghindari kesalahan tersebut, berikut beberapa tips praktis yang dapat Anda terapkan. Pertama, gunakan pendekatan paid forward dalam menabung dana darurat. Setiap kali menerima bonus atau penghasilan tambahan, alokasikan setidaknya setengahnya ke dana darurat sebelum menggunakannya untuk keinginan lain. Kedua, buatlah simulasi keuangan yang mencakup skenario terburuk, seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, untuk menguji ketahanan keuangan Anda. Ketiga, sebelum membeli aset, buatlah daftar semua biaya terkait, termasuk pajak, asuransi, perawatan, dan biaya administrasi. Kemudian bandingkan total biaya tahunan dengan pendapatan bersih yang tersedia. Keempat, jadwalkan review keuangan setiap 3 bulan. Catat perubahan pendapatan, pengeluaran, atau hutang, dan sesuaikan alokasi dana sesuai prioritas yang masih relevan. Berikutnya, saya ingin memberikan sebuah checklist yang dapat Anda gunakan untuk menilai apakah fondasi keuangan Anda sudah kuat atau masih perlu perbaikan. Pertama, periksa apakah Anda memiliki tabungan yang cukup untuk menutupi 3-6 bulan kebutuhan hidup, termasuk makanan, listrik, transportasi, dan biaya pendidikan anak. Kedua, pastikan tidak ada hutang berbunga tinggi yang belum dilunasi, terutama kartu kredit atau pinjaman pribadi dengan bunga di atas 5%. Ketiga, verifikasi bahwa Anda memiliki asuransi kesehatan yang mencakup seluruh anggota keluarga, serta asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan yang memadai. Keempat, tinjau apakah Anda sudah mulai berinvestasi secara rutin, minimal 5% dari pendapatan bersih, dalam instrumen yang sesuai dengan profil risiko. Kelima, hitung persentase cicilan atau pembayaran aset terhadap pendapatan bersih. Jika melebihi 30%, pertimbangkan untuk menunda atau mengurangi besaran pembelian. Keenam, lakukan simulasi arus kas dengan skenario penurunan pendapatan atau biaya tak terduga. Jika hasilnya menunjukkan kekurangan dana, perkuat dana darurat atau kurangi beban hutang. Setelah Anda menilai kondisi dengan checklist tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan tindakan apa yang paling mendesak. Jika dana darurat belum tercapai, fokuskan semua arus kas bersih yang tersedia untuk menambah tabungan darurat, sambil menahan pengeluaran tidak penting. Jika masih ada hutang berbunga tinggi, alokasikan sebagian dana darurat yang sudah ada untuk mempercepat pelunasan, namun tetap jaga agar dana darurat tidak turun di bawah batas minimal. Jika asuransi belum lengkap, pilih paket yang paling kritikal, misalnya asuransi kesehatan, sebelum menambah investasi. Jika semua poin di atas sudah terpenuhi, barulah Anda dapat menilai kemampuan untuk membeli aset dengan memperhatikan batas cicilan yang telah disebutkan sebelumnya. Bagaimana cara mengukur apakah pendekatan ini berhasil? Ada 2 indikator utama yang dapat Anda pantau. Indikator pertama adalah rasio likuiditas, yaitu perbandingan antara total dana darurat dengan total kebutuhan hidup bulanan. Rasio di atas 3 menandakan keamanan yang baik. Indikator kedua adalah rasio beban hutang terhadap pendapatan bersih, yang idealnya berada di bawah 20%. Selain itu, Anda dapat melihat pertumbuhan nilai investasi secara tahunan, serta perubahan dalam kualitas hidup, misalnya berkurangnya stres terkait keuangan atau kemampuan untuk menanggapi kejadian tak terduga tanpa harus mengajukan pinjaman. Jika kedua rasio tersebut berada dalam rentang yang sehat selama 6 bulan berturut-turut, maka fondasi keuangan Anda dapat dikatakan kuat, dan Anda dapat melanjutkan ke tahap akuisisi aset dengan lebih percaya diri. Tidak ada satu formula yang cocok untuk semua orang, namun prinsip hierarki prioritas keuangan memberikan kerangka yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Misalnya, seseorang yang berpenghasilan tidak tetap, seperti pekerja lepas atau freelancer, mungkin perlu menargetkan dana darurat yang lebih besar, misalnya 6-8 bulan, karena pendapatan mereka lebih fluktuatif. Sebaliknya, seorang pegawai negeri yang memiliki pendapatan tetap dan jaminan pensiun mungkin dapat menurunkan target dana darurat menjadi 3 bulan, asalkan memiliki asuransi kesehatan yang komprehensif. Pada intinya, penyesuaian harus selalu didasarkan pada tingkat risiko pribadi, bukan pada standar umum semata. Akhir kata,
Saya ingin menekankan bahwa membeli aset bukanlah tujuan akhir, melainkan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup jika dilakukan dengan dasar keuangan yang kuat. Memprioritaskan keamanan, melunasi hutang, melindungi diri dengan asuransi, dan berinvestasi secara konsisten akan memberi Anda kebebasan untuk memilih aset yang benar-benar memberikan nilai tambah, bukan beban. Jika Anda masih berada di tahap awal, jangan terburu-buru membeli mobil mewah atau rumah besar sebelum memastikan pondasi keuangan Anda kokoh. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Catat semua pemasukan dan pengeluaran, bangun dana darurat, lunasi hutang berbunga tinggi, dan asuransikan diri Anda. Setelah itu, beri ruang bagi investasi untuk tumbuh, dan baru kemudian, pertimbangkan pembelian aset yang memang Anda inginkan. Saya mengajak Anda untuk melakukan refleksi sekarang. Lihat kembali catatan keuangan Anda, gunakan checklist yang telah saya bagikan, dan tentukan prioritas mana yang masih belum terpenuhi. Tuliskan di kolom komentar apa saja yang menjadi tantangan terbesar Anda dalam membangun fondasi keuangan, dan apa langkah pertama yang akan Anda ambil setelah menonton video ini. Dengan berbagi pengalaman, kita dapat saling belajar dan memperkuat komunitas yang lebih bijak dalam mengelola uang. Terima kasih telah menyimak. Semoga pengetahuan ini membantu Anda menata keuangan dengan lebih terstruktur, menghindari jebakan prioritas yang keliru, dan melangkah menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya yang akan membahas strategi investasi, pengelolaan risiko, dan cara mengoptimalkan pendapatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, dan kelola uang Anda dengan bijak. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.